Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christina M. Samau, yang kedua ada Lilis Esquada, itu saya sendiri, dan yang ketiga ada Haji Jahi Muhammad. Selanjutnya, kelompok kami membahas topik tentang yang pertama ada pengertian budaya organisasi, terus yang kedua ada peranan budaya dalam organisasi, ketiga menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi, keempat bagaimana karyawan mempelajari budaya organisasi, dan yang kelima menciptakan budaya organisasi beretika dan positif. Latar belakang budaya organisasi merupakan elemen krusial yang memengaruhi perilaku, nilai, dan norma di dalam suatu organisasi dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Saat ini, organisasi perlu memiliki budaya yang kuat untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Budaya yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang positif dan produktif, sehingga penting bagi manajer dan pemimpin untuk memahami dan membangun budaya yang sesuai. Selanjutnya ada pengertian budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh anggota organisasi. Budaya ini terbentuk dari interaksi sosial, pengalaman, dan tradisi dalam organisasi. Budaya organisasi dapat mencangkup aspek-aspek seperti cara berkomunikasi, perilaku, dan sikap terhadap pekerjaan. Salah lagi. Pada poin yang kedua, ada peranan budaya dalam organisasi, terbagi atas tiga. Pada poin yang pertama, yaitu membangun identitas. Budaya membantu menciptakan identitas yang unik bagi organisasi. Yang kedua, ada meningkatkan kinerja, yaitu budaya yang positif dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan. Yang ketiga, membantu adaptasi, yaitu budaya yang kuat memudahkan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya ada poin yang ketiga, yaitu menciptakan dan mempertahankan budaya organisasi. Terbagi atas tiga bagian. Pertama ada komitmen pemimpin. Pemimpin harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, rekrutmen yang selektif, memilih karyawan yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan untuk menanamkan nilai-nilai budaya. Selanjutnya ada poin yang keempat, bagaimana karyawan mempelajari budaya organisasi di atas tiga bagian, yaitu orientasi, proses pengenalan terhadap nilai dan norma organisasi saat pertama kali bergabung. Terus yang kedua ada observasi, mengamati perilaku rekan, kerja, dan pimpinan. Yang ketiga pengalaman, mengalami situasi dan dinamika organisasi secara langsung. Terus poin yang kelima, menciptakan budaya organisasi beretika dan positif. Terbagi atas tiga bagian. Yang pertama, menetapkan kode etik, membuat pedoman perilaku yang jelas. Yang kedua, mendorong transparansi, menyediakan saluran komunikasi yang terbuka. Terus yang ketiga, menghargai keberagaman, menerima dan menghargai perbedaan antara karyawan. Studi kasus pertama PT XYZ atau perusahaan teknologi. PT XYZ merupakan perusahaan teknologi yang fokus pada pengembangan perangkat lunak. Meskipun memiliki produk yang inovatif, perusahaan mengalami masalah tinggi dalam meningkatkan turnover karyawan. Banyak karyawan yang merasa tidak puas dengan budaya kerja kompetitif dan kurangnya kolaborasi. Masalah ada yang pertama yaitu tingkat turnover karyawan yang tinggi. Yang kedua, karyawan merasa terisolasi dan tidak ada dukungan dari rekan kerja. Dan yang ketiga, lingkungan kerja yang terlalu kompetitif, mengurangi motivasi tim.
Penyelesaiannya yang pertama juga yaitu ada pelatihan budaya kerja, mengadakan workshop tentang pentingnya kolaborasi dan kerja tim. Yang kedua, program program mentoring. Mentoring merupakan program mentoring di mana karyawan senior membimbing karyawan baru. Hal ini dapat membantu membangun hubungan dan saling mendukung. Dan yang ketiga yaitu kegiatan team building. Mengadakan kegiatan team building secara rutin untuk memperkuat hubungan antara karyawan dan menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Hasil setelah 6 bulan tingkat turnover karyawan menurun signifikan. Dari survei kepuasan karyawan menunjukkan peningkatan dalam kolaborasi dan dukungan di antara tim. Iya. Selanjutnya ada kesimpulan dari kelompok kami, itu budaya organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam kesuksesan satu organisasi dengan memahami pengertian, peranan, dan cara menciptakan budaya yang positif dan beretika. Organisasi dapat meningkatkan kinerja dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat melalui studi kasus. Jelas bahwa pendekatan yang tepat dalam membangun budaya organisasi dapat berdampak signifikan pada kepuasan dan produktivitas karyawan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.